Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam literasi bahasa dan sastra Indonesia. Bapak dan Ibu anggota MGMP yang saya hormati dan saya banggakan, untuk kesekian kalinya alhamdulillah saya bisa menyapa Bapak dan Ibu melalui pesan singkat ini atau tayangan singkat ini, ingin menyampaikan mengenai perkembangan MGMP kita ya. Sebagaimana telah saya sampaikan pada tayangan sebelumnya bahwa kepengurusan organisasi MGMP kita berakhir di bulan Mei ini ya. Namun saya tidak bisa berani memutuskan apa-apa sebelum saya komunikasi dengan KCD. Dan alhamdulillah hari Selasa minggu yang lalu saya sudah datang ke KCD bertanya bagaimana mengenai kepengurusan kita. Hal ini saya tanyakan berkaitan dengan kami dari pengurus pernah diundang oleh KCD dalam acara revitalisasi MGMP pada bulan Oktober 2021, sehingga dikira saya bahwa revitalisasi itu adalah mengaktifkan kembali atau memudahkan kembali, sehingga kepengurusan yang disusun di sana itu akan dijadikan SK yang baru. Ternyata setelah saya tanyakan ke sana itu hanya sebatas simulasi. Untung saja kepengurusan saya memang SK-nya sampai Mei 2022 ini. Nah, untuk itulah saya saat ini sudah punya pegangan atau sudah punya patokan bahwa memang kita harus mengadakan pemilihan pengurus yang baru. Oleh sebab itu mungkin besok atau lusa saya dengan pengurus yang saat ini akan berdiskusi bagaimana baiknya yang insya Allah sebelum akhir bulan Mei ini kepengurusan yang baru rancangannya sudah terbentuk dan bulan Juni sudah bisa diajukan ke KCD untuk mendapatkan SK kepengurusan yang baru, supaya pengurusan yang baru nanti punya kekuatan legalitas formal berupa SK dari KCD. Nah itu ya. Nah mohon Bapak dan Ibu semua nanti setelah saya berdiskusi dengan teman-teman, insya Allah akan diadakan pertemuan secara webinar ya, karena situasi sudah saya sampaikan bahwa minggu ini sudah ada yang mengadakan kegiatan ujian atau kegiatan-kegiatan yang sibuk. Oleh sebab itu saya mohon waktunya untuk Bapak dan Ibu nanti mungkin besok atau lusa, entah Selasa atau Rabu, akan mengadakan webinar setelah KBM selesai. Bisa diikuti oleh semua atau perwakilan di setiap sekolah, bisa melalui laptop atau HP masing-masing. Ya, kalau jumlahnya diperkirakan hanya sekitar 100 orang, mungkin saya menggunakan Gmeet. Tapi kalau di atas 100 orang, saya menggunakan Zoom, karena sebagaimana kita ketahui bahwa anggota MGMP kita pesertanya atau anggotanya ada sekitar 170 lebih. Oleh sebab itu akan saya cek dari Bapak dan Ibu yang menonton atau melihat tayangan ini. Ya, syukur-syukur kalau Ibu ngasih komen pendapat seperti apa, nah, sehingga ada informasi masukan dari Bapak dan Ibu sebelum pelaksanaan kegiatan webinar itu. Setelah webinar, kemudian kami dari pengurus akan membuat format pemilihan ketua yang baru. Nanti sebelum pemilihan akan disampaikan mekanismenya seperti apa, supaya semuanya bisa berjalan dengan baik dan semuanya bisa menerima apa keputusan dari keinginan para anggota ya. Jadi Bapak dan Ibu mohon ini menjadi perhatian, karena bagaimanapun MGMP kita itu sangat kita butuhkan. Meskipun perlu kita ketahui dengan kurikulum Sekolah Merdeka ini kita tidak dituntut untuk sama ya. Kalau dulu sebelum kurikulum Merdeka ini ada sesuatu yang sama, misalnya ada UN, ada US yang soalnya dibuat bersama. Kalau kedepannya itu kecil kemungkinan terjadi. Tapi bagaimanapun dalam MGMP kita gunakan untuk tukar pikiran
ya, karena untuk nanti pola kurikulumnya disesuaikan dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Ya, kemungkinan setiap sekolah dalam satu kabupaten itu ada perbedaan-perbedaan tergantung karakter dan arah dari rencana sekolah tersebut mau mengembangkan apa, ya, dan dilihat dari karakter siswa. Ya, mungkin saja di sebuah sekolah, ya, di sebuah kabupaten yang ada di pinggir pantai, mungkin satu sisi ada di pinggir pantai, satu sisi lagi ada di dekat pegunungan. Jelas itu membutuhkan secara namanya geografis, siswa yang ada di pinggir pantai itu membutuhkan materi yang hubungannya dengan suasana pantai, misalnya bagaimana jadi nelayan, bagaimana ngurus ikan, ya. Beda lagi dengan di pegunungan, ya, bagaimana dia mengolah pertanian, tanaman-tanaman yang membutuhkan udara yang dingin. Nah, itu nanti hal-hal yang seperti itu yang dikembangkan. Nah, namun kita sebagai pelajaran yang umum, ya, tentu saja secara pelaksanaan tidak akan terlalu jauh, ya. Mungkin kita hanya dari segi materi saja, bahan dari wacana yang akan disampaikan. Misalnya kalau siswa kita berada di pinggir pantai, mungkin informasi mengenai wacana-wacana pantainya lebih banyak. Demikian juga dengan siswa kita yang ada di pegunungan, mungkin itu yang diperbanyak. Itu hal-hal yang untuk bahasa Indonesia itu yang dijadikan perbedaan-perbedaannya, ya. Nah, jadi mohon Bapak dan Ibu untuk bisa memahami kondisi ini, ya. Kenapa belum bisa bertemu secara luring, ya? Karena bagaimanapun Bapak dan Ibu punya kesibukan yang luar biasa, ya, dan tidak sedikit anggota atau pengurus yang punya jabatan khusus di sekolahnya sehingga tidak bisa diganggu, ya. Oleh sebab itu mohon kesediaan Bapak dan Ibu nanti mungkin hari Selasa atau Rabu untuk mengikuti webinar secara daring, mungkin lewat Gmeet atau lewat Zoom. Dan setelah itu insya Allah saya minta dengan amat sangat kepada Bapak dan Ibu untuk bisa ikut serta dalam pemilihan pengurus MGMP periode yang akan datang. Ya, itu semuanya serahkan kepada Bapak dan Ibu, semuanya punya hak, ya. Saya nanti akan membuat mekanisme yang mudah-mudahan bisa adil untuk semua. Ya, untuk sementara itu dulu informasinya. Mudah-mudahan 2 hari ke depan saya bisa menyampaikan informasi lagi hasil diskusi saya dengan pengurus yang saat ini, ya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Tadi saya katakan mohon ada klik like-nya untuk bisa melihat saya menjumlahkan berapa orang yang sudah menyaksikan tayangan ini, ya. Demikian, terima kasih atas pertanyaannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi bahasa Indonesia, kita maju bersama.